keuangan kepada masyarakat luas kita harapkan akan dapat tercapai dengan pertumbuhan yang lebih baik. Sebagai informasi, di dalam cetak biru tersebut terdapat 3 pilar utama. Pilar pertama adalah edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan dengan sasaran program adalah ibu rumah tangga, calon ibu rumah tangga, tenaga kerja Indonesia, pelajar, mahasiswa, akademisi, kelompok pesantren, dan UMKM. Pilar kedua yaitu penguatan infrastruktur literasi keuangan yang akan mencakup pelaksanaan survei nasional literasi keuangan akan dilakukan secara reguler 3 tahun. Dan yang ketiga tentunya adalah pengembangan produk dan layanan jasa keuangan dalam implementasi otoritas jasa keuangan, mendorong industri, dan menciptakan dan mengembangkan berbagai produk dan jasa keuangan yang terjangkau oleh berbagai golongan masyarakat. Di samping itu, otoritas jasa keuangan juga sudah menyiapkan website yang berisi informasi dan edukasi keuangan dengan alamat http://sikapmujuangmu.ojk.go.id, sikapmuuangmu.ojk.go.id, dan juga menyiapkan literasi keuangan atau yang disebut biasa Simolek. Jadi ini ada juga mobil yang biasa itu melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat, dan ini juga kerjasama dengan perbankan. Saya kira juga Bank Jatim sudah menggunakan fasilitas kerjasama Simolek dengan OJK. Terima kasih, dan kita beri sekali lagi aplaus kepada Bank Jatim. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sesuai dengan cetak biru strategi nasional literasi keuangan, maka pada tahun 2014 ini OJK akan memfokuskan program peningkatan literasi keuangan masyarakat dengan target kelompok rumah tangga dan UMKM. Di samping itu, OJK akan melaksanakan pilot project berupa outreach program terhadap komunitas profesi tertentu yang nanti akan dikembangkan dan ditetapkan terhadap seluruh kelompok masyarakat. Kegiatan edukasi dan sosialisasi keuangan yang dilaksanakan di Kota Surabaya dalam beberapa hari ini merupakan bagian dari program kerja OJK di bidang literasi dan edukasi yang akan diselenggarakan di 24 kota pada tahun 2014 ini. Melalui pameran dan program edukasi keuangan diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan di sektor jasa keuangan serta lembaga jasa keuangan. Berdasarkan data layanan konsumen keuangan terintegrasi OJK, ini dapat diakses masyarakat melalui nomor telepon 500 655. Dan dari hasil monitoring yang dilakukan OJK, sekitar 80% atau 8.000 layanan terkait dengan permintaan informasi dari konsumen dan masyarakat. Pengetahuan mengenai sektor jasa keuangan sangat berpengaruh pada tingkat utilisasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan oleh masyarakat. Dan pada akhirnya, sekali lagi kami dari Otoritas Jasa Keuangan mengucapkan terima kasih kepada Pemda Jawa Timur, kepada Bank Jatim, serta berbagai pihak yang telah mensupport secara penuh dan bekerja sama dalam program literasi dan edukasi jasa keuangan. Semoga kegiatan yang kita adakan ini akan bermanfaat banyak bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki confidence untuk memanfaatkan produk dan layanan di sektor jasa keuangan, dan kita harapkan ke depan literasi dan utilisasi keuangan di masyarakat akan meningkat. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Bapak Irwan Lubis, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung terlebih dahulu, Pak. Dan kami juga mengundang beliau untuk hadir ke atas panggung pula untuk mendampingi Bapak Irwan Lubis. Kami panggil kepada Bapak Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama Bank Jatim berkenan naik ke atas panggung mendampingi Bapak Irwan Lubis. Dan kami juga undang kepada Bapak Hadi Prasetyo
selaku asisten 2 Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur untuk mendampingi Bapak Irwan Lubis memukul gong bersama-sama tanda dibukanya acara dari Gerakan Nasional Literasi Keuangan 2014. Betul sekali, dan ini adalah opening ceremony kita. Sekali lagi ini menandakan telah dibukanya acara hari ini bersama dengan OJK dan juga Bank Jatim. Pemukulan gong akan dilakukan oleh Bapak Irwan Lubis, didampingi oleh Bapak Hadi Sukrianto dan Bapak Hadi Prasetyo. Silakan Bapak di sebelah kanan kirinya mungkin. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan hitungan 3, 2, 1. Dengan dipukulnya gong pada siang hari ini, maka dibukalah acara Gerakan Nasional Literasi Keuangan 2014. Dan selanjutnya ini adalah penyerahan cindera mata yang akan diserahkan oleh Bapak Irwan Lubis kepada Bapak Hadi Sukrianto. Kami persilahkan. Cindera mata yang diberikan oleh OJK kepada Bank Jatim. Dibuka dulu boleh Pak? Ya. Sebuah ini plakat. penyerahan cindera mata artinya kerjasama yang sangat baik sekali selama ini. Betul. Dan tentunya OJK mensupport penuh kinerja Bank Jatim ya. Betul Beri tepuk sekali. tangan yang paling meriah untuk Gerakan Literasi 2014. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak, boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih Pak Irwan Lubis, terima kasih Pak Hadi Prasetya dan juga terima kasih Pak Hadi Sukrianto. Bisa kembali ke tempat. Ya baik, dengan dipukulnya gong dan acara ini sudah dibuka, maka kita akan segera saja memasuki sesi diskusi panel kita. Ini adalah seminar untuk sesi yang pertama. Benar. Langsung saja seperti yang kita janjikan, kita sudah menghadirkan kebanggaan Jawa Timur, benar ya? Betul, seperti kita Betul. juga bangga dengan Bank Jawa Timur, Bank Jatim. Ya. Kita juga menghadirkan ini moderator paling hebat. Emang kamu Paling bangga? cerdas. Emang kamu bangga sama moderator ini? Oh, sebenarnya sih bangga sedikit. Sedikit ya? Tapi saya bangganya karena beliau ini juga pintar tapi juga lucu. Betul sekali, langsung saja kita undang ke atas panggung. Ini dia, Cak Akbar, beri tepuk tangan. Kobar ya. Teman kita Mas Cak Akbar Kobar ini akan mendampingi dan akan memimpin. Diskusi kita ya untuk seminar session yang pertama ini. Selamat pagi. Mungkin disuruh pakai podium. Enggak, kamu itu terlalu berlebihan. Aku ngurup nomik kayak Kak Ison. Bisa, bisa. Oh. Kebalik. Oke. Cek, oke. Oh enakan itu ini. Pinjam sebentar. Ya. Wes sakarepe lah. Wes. PPNKP wes PPNKP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa berkumpul di acara yang sangat luar biasa. Kalau lihat yang di depan ini kayak ibu-ibu pengajian Ibu ya. Yang di bagian depan itu ibu-ibu ya. pengajian para model yang suka ngaji Benar gitu sekali. loh. Dan juga selamat datang kepada para jajaran manajemen dan juga dari Bank Jatim dan dari OJK. Selamat datang Bapak. Dan langsung saja di acara ini sangat luar biasa. Ya. Ini berkaitan bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Betul. Kan? Bagi saya itu uang nggak pernah saya, uang bagi saya Nggak nomor. penting. Nggak penting, Nggak nomor penting, nggak nomor penting. 7. Oh, Nomor 7, nomor 1. nomor 1 apa? 1 sampai 6 rukun iman. Oh, ya. Pintar. Akbar, Ya, kayaknya kamu kayak acara ini. Ah, Kayak acara ini. ah. Saya tuh nggak pernah mikir bayaran. Nah, terus yang dipikir? Ditelepon sama panitia, bisa. Berapa bayaran? Saya nggak pernah mikir bayaran Mbak. Bener. Ah. Yang mikir kan Mbak bukan saya. Benar ya, yang mikir yang bayar, benar. Ya. Oke, dan langsung saja tidak berpanjang lebar, Ah. kita akan mengundang beliau ini adalah salah seorang financial planner Oke. yang sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa dan beliau nanti akan berbincang dengan kita. Ah, ah. Berikan tepuk tangan untuk Insinyur Benny Santoso, MCOM CVP dan HUWP ya. Luar Panggilannya biasa. adalah Pak Benny. Bapak Benny. Selamat datang Bapak Benny. Selamat datang, Terima kasih Pak. Pak Benny. Tapi, Oke. tapi sebenarnya Pak Benny ini kelihatan sebagai ini ya, dia adalah financial Financial planner. planner. Kelihatan sekali. Kenapa? Kalau nggak bisa mengendalikan keuangan Pak, kayak gini Pak, kurus kering ya. Kurus kering Kalau ya. bisa seperti ini, seger Ya. bugar ya kan? Memang penampilan pertanda kemakmuran ya. Betul. Tapi bukan berarti kamu gemuk loh Pak ya. Kita juga sehat ya. Oke. Gadis kayaknya si Akbar lebih Baik. hebat daripada kita. Ya. Kita percayakan buat Akbar ini untuk memimpin acara Selamat ini. ya. Terima kasih. Nanti kita di bawah juga mau tanya-tanya ya. Ya, Oke. Sebelumnya saya minta Kami tepuk tangan persilakan. dong buat Akbar Kobar. Yuk kita turun dulu Dis. Ya,
Eh, tepuk tangan sekali lagi yang sudah hadir di depan kita, Insinyur Beni Santoso, Mkom, CVP, HUWP. Pak, ini gelar atau apa nih Pak? Enggak usah aja dah. Gelar kok panjang banget nih Pak. Ini berkaitan dengan CVP itu adalah Certified Financial Planner. Ya. Iya. Ini berkaitan dengan bagaimana cara mengelola keuangan gitu Pak Betul. ya. Iya. Dan apa mungkin awalan yang akan Bapak sampaikan kepada seluruh undangan yang telah hadir di sini? Oke, saya merasa kehidupan keuangan itu sebetulnya juga punya kesehatan sama seperti tubuh. Tubuh ini kan juga sehat atau sakit kan akan terasa. Iya. Sebetulnya kehidupan keuangan kita juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita merasa ada sesuatu yang kurang, sering mikir duit, kemudian sering pusing ketika mikir itu kemungkinan besar karena punya masalah keuangan. Iya. Pagi ini kita akan coba lihat, sama seperti ketika kita cek darah seperti itu, kita akan lihat kira-kira itu kita punya nggak sih gejala-gejala masalah keuangan. Kalau punya cepat diberesin. Ya. Supaya apa? Supaya enggak nanti sudah jadi masalah, semakin parah masalahnya, tentu saja obatnya semakin susah. Oke, luar biasa. Itulah yang akan disampaikan dalam diskusi kita pada siang hari ini. Sudah sehatkah keuangan keluarga kita? Sekali lagi tepuk tangannya. Nah, di sesi ini kita langsung ada dialog. Kita tidak satu arah, kita langsung buka dialog. Dan langsung akan dijawab oleh Bapak Beni. Ya. Pak, tapi saya awali Pak. Oke. Keuangan yang sehat itu yang bagaimana Pak? Keuangan sehat itu salah satunya yang membuat pemiliknya itu enggak pusing mikirkan uang, itu aja. Tentu saja kebutuhannya udah terpenuhi, kalau Ya. keinginan tentu saja nggak bisa terpenuhi semua. Tapi hal-hal dasar kebutuhan sudah terpenuhi, sehingga orangnya itu jadi tenang, nggak terlalu pusing mikirkan uang. Gitu Itu aja. ya keuangan yang sehat. Betul. Itu masalahnya kan biasanya itu boros Pak. Barang pengeluaran, Iya. besar pasak daripada tiang. Oke. Kayak istri saya Pak, istri saya itu boros. Saya suruh nabung nggak mau, katanya cukup punya celengan. Katanya tabungan sama dengan celengan. Masa bayi tabung sama dengan bayi celeng Pak? ya benar. Salah satu hal menabung, cukupkah menabung membuat keluarga kita sehat? Keuangan kita sehat? Tentu nanti kita akan bahas, tentu saja itu nggak cukup, tapi Ya. nanti kita akan bahas satu Langsung kita persatu. buka sesi tanya jawab? Oke. Kita beri kesempatan satu orang penanya kepada Bapak Beni. Atau mungkin saya sampaikan dulu sekilas lah ya. Oke, siap. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa tentu saja jawabnya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana uang? Biasa nggak pernah masuk, uangnya biasa di luar. Nah, hari ini yang kita mau lakukan adalah, coba tampilkan PowerPoint saya tolong. Tampilkan PowerPoint saya. PowerPoint. Ya. Terus lanjut. Tuh. Ya. Yang kita mau lakukan hari ini adalah bahannya ada di tempatnya Bapak Ibu. Kita mau mencoba mengecek bagaimana kondisi keuangan kita. Sudah siap? Tapi kalau dilihat dari wajahnya Bapak Ibu di sini, kelihatannya semua keuangannya sehat ya. Kelihatannya gitu ya. Coba katakan bersama saya yuk, keuangan saya sehat, 1, 2, 3. Ya, meskipun nggak sehat itu iman lah, keuangan kita sehat. Oke, kita akan lihat, lanjutkan tolong. Kalau kita lihat bahwa uang kita itu senantiasa pendapatan plus hutang, jadi pendapatan itu yang kita terima tiap hari atau tiap bulan atau tiap minggu, plus hutang. Kenapa hutang dibuat merah Bapak Ibu? Harus hati-hati. Bukannya nggak boleh hutang, hutang itu boleh, tapi harus hati-hati. Oleh karena itu, sama dengan pengeluaran plus tabungan, jadi kita keluarkan uang kita itu, kemudian kalau ada sisa diapain? Ditabung, kalau ada sisa diinvestasikan, kalau ada sisa diinvestasikan di surga. Penting nggak kira-kira investasi di surga? Penting. Itu lebih penting ya Pak ya. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah asuransi.
Jadi sebetulnya orang yang keuangannya sehat adalah orang yang pengeluarannya cukup. Nah, kalau punya anak, sekolahnya sudah bisa terpenuhi kebutuhannya, kesehatan sudah bisa terpenuhi kalau sakit. Kemudian dia tabungan, kemudian dia punya investasi, kemudian dia punya investasi di surga, kemudian dia punya asuransi. Itu yang sehat. Problemnya Bapak Ibu, banyak orang yang seperti apa kira-kira? Kenapa Pak? Jangankan punya investasi, punya tabungan aja. Kembang kemis Pak. Enggak punya. Saya itu Pak kan saya itu orangnya suka baca buku. Iya. Ada satu buku yang tiap saya baca selalu nangis. Buku tabungan Pak. Iya, misalkan seperti itu, gitu kan. Baca buku. Iya. Oleh karena itu hari ini kita mau cek Bapak Ibu. Bagaimana kondisi keuangan kita? Investasi kita berapa? Enggak punya Pak. Asuransinya gimana? Enggak punya. Tabungan? Enggak punya. Berarti ada kemungkinan problemnya di mana? Ya salah satu di sini. Pendapatannya kurang Ya. atau pengeluarannya terlalu banyak. Hari ini coba kita mau cek satu persatu. Siap? Kenapa demikian? Lanjutkan tolong. Kalau kita bisa memaksimalkan income kurangi cost, artinya pendapatan dikurangi biaya itu bisa maksimal. Kenapa saya harus pakai istilah income dikurangi cost? Karena banyak orang berkata, income saya udah 100 juta per bulan. Kira-kira cukup nggak Pak 100 juta per bulan? Cukup. Cukup sekarang. Tapi banyak orang berpikir seperti ini, kalau 100 juta sebulan, pengeluarannya seperti sekarang, ya cukup banyak. Problemnya ketika orang pendapatannya sudah 100 juta per bulan, pengeluarannya akan Naik. bertambah. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu, bos-bos kita yang di atas, yang dia sudah punya penghasilan 100 juta seperti itu ya, dia akan merasa semuanya enggak masalah. Saya punya teman sekarang penghasilannya 400 juta sebulan. Dia datang ke saya berkata, 400 juta sebulan itu enggak bisa dibuat apa-apa. Saya pengen tabok aja orang seperti Pak. itu. Iya. Itu temennya Bapak. Iya. Dah ne awak dhewe rek. Ya apa? 400 juta Ibu, gak iso seneng. Lah aku iso nangis terus, Pak. Oleh karena itu, saya sebetulnya pengen tabok aja itu orang. Kenapa? Dia dapat 400 juta udah ngomong seperti itu. Itu kenapa? Dia ngomong karena ternyata pengeluarannya itu banyak banget. Dia itu pengeluaran sampai 500 juta sebulan. Tekor Pak, setiap 400 juta itu masih tekor harus ditambahi 100 juta. Kartu kreditnya, hutangnya 1,5 miliar ya. Nggak bisa bayar. Kesalahan apa itu Pak? Nanti kita akan lihat. Oleh karena itu masalah yang kita akan lihat. Masalahnya adalah tidak bisa menekan keinginan. Tapi kalau dilihat dari sini kelihatannya semuanya nggak boros-boros ya kelihatannya ya. Oh. Ya, ya Ibu ya. Mukanya tok Pak yang boros. Orangnya sih kalau nyimpen duit bagus. Mukanya yang boros. Karena kalau saya lihat sudah bijaksana lah ini. Kelihatannya pengaturan keuangannya kok sudah hebat-hebat ya kalau kita lihat. Hebat Pak, orang nggak ada yang diatur. Oke. Memang tadi bagus sekali bahwasanya tidak bisa menekan keinginan. Iya, itu. nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu lain kalau saya di rumah. Gimana Pak? Saya kalau ingin baru menekan. Terserah diputus-putuskan sendiri. Oke, kita akan masuk sekarang. Ada 7 hal, lanjutkan tolong. Next. Kalau kita bicara mengenai income minus cost, Bapak Ibu, kita lihat. Kalau income minus cost kita, lanjutkan tolong. Kalau income minus cost kita ternyata lebih besar cost-nya, tolong dilanjutkan. Halo, yang bagian pegang, tolong dilanjutkan. Nah, top. Ya, balik lagi. Kalau ternyata income cost kita ternyata lebih besar dari income-nya, itu sebetulnya tiap bulan itu kita tambah kaya Pak. Kita developer, bangun kekayaan. Tapi kalau income minus cost kita ternyata lebih banyak cost-nya, itu yang terjadi apa? Tiap bulan itu kita tambah miskin.
Jadi nggak enak banget tuh, tiap bulan kita berpikir, aduh saya tambah miskin. Kenapa? Karena utangnya tambah banyak. Oleh karena itu yang harus kita lakukan hari ini adalah sebelum bicara yang lain, kita berkata bahwa yang penting pertama itu apa? Income kita harus lebih besar daripada cost. Katakan pendapatan lebih besar dari pengeluaran. 1, 2, 3. Pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Lah kalau sekarang itu enggak terjadi, kita harus berpikir sesuatu. Siap? Nah, ada pengumuman nih, harus dibaca ini kelihatannya. Oke, pendapatan lebih besar dari kos. Kos saya sebulan 500.000. Pendapatannya? Kos, itu sudah kamar mandi dalam. Iya. Kos. Ya itu rumah kos gitu ya. Oke. Kita sekarang lihat langsung ada 7 hal yang akan kita bahas. Lanjutkan. Atau ini dulu sebelumnya. Kalau kita bicara mengenai kebun, sama seperti kebun, yang dikatakan dengan pengeluaran itu adalah biaya operasional. Nggak mungkin kan kita nggak makan, nggak minum, itu kita nggak mungkin. Kemudian kalau kita bicara mengenai tabungan, itu sama seperti cadangan buah. Jadi sebetulnya hanya untuk cadangan saja. Kalau kita bicara mengenai jumlah pohon yang kita tanam, itu namanya adalah investasi. Jadi tolong Bapak Ibu mulai pikir sekarang, kalau saya berkata tabungan, itu sebetulnya tidak menghasilkan, karena itu hanya cadangan. Kalau menghasilkan namanya investasi. Kemudian kalau kita bicara soal pupuk atau iklim yang baik, itu namanya adalah investasi di surga. Jadi Bapak penting banget tuh untuk ada pupuk, ada iklim yang baik, itu berarti kita harus investasi di surga. Yang kelima, kalau kita bicara asuransi, itu berarti ada pagarnya. Jadi kalau kita nggak dipasangi pagar, tanaman kita juga akan jadi kacau. Boleh saya tambahin Pak? Boleh. Nah kalau di sini ada codot, ya, ini berarti termasuk pengeluaran yang tidak terjaga. Ya, betul ya Pak ya? Betul, Nah, itu codotnya, betul. Beri tepuk tangan dong buat Mas Kobar gitu kan. ya, Luar Pak, biasa. Ya. Iya, saya nggak pernah mikir codot Ya, di situ besok ya. Bapak tambah codot. Iya, nanti saya Pak. kasih tambahi codot di situ. Oke, sekarang yang akan kita cek adalah satu persatu. Lanjutkan sekarang. Berarti yang kita mau cek, yang pertama adalah apakah pendapatan saya sudah cukup? Coba saya mau tanya, pendapatannya Bapak Ibu di sini sudah cukup belum? Nah, semuanya sudah kesehatannya udah berkurang nih di sini. Belum, maksudnya belum mencukupi Pak mungkin Pak, pendapatannya. Iya. Gimana itu? Betul sekali. Saya itu kalau istri saya itu saya kasih sebulan 10 juta. Ya ulah niku tok Bu. Laki-laki yang sukses itu adalah laki-laki yang menghasilkan pendapatan lebih banyak dari yang wanita habiskan. Betul? Wanita yang sukses adalah wanita yang bisa mendapatkan laki-laki itu. Iya, betul. Bagus sekali. Betul? Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pengumuman. Nanti di akhir sesi ini akan ada undian. Jadi tolong Bapak Ibu, itu akan nanti terlihat berapa banyak kita banyak investasi di kerajaan surga. Jadi kan tadi dikomongkan ketika kita banyak investasi kan kita akan jadi beruntung kan. Nanti kita lihat aja siapa pemenangnya. Hadiahnya adalah Galaxy Tab 3 sama Samsung S4. Kalau pembicaranya dapat nggak itu? Nah, pembicaranya nanti akan dapat sendiri Samsung. Semangat langsung. Yang kedua yang akan kita cek nanti apakah pengeluaran saya sudah cukup wajar. Kemudian nanti yang ketiga kita akan langsung satu persatu aja mungkin karena waktu ya. Kita akan masuk yang pertama. Lanjutkan tolong. Pertama kita cek kondisi keuangan kita. Pertanyaannya adalah apakah pendapatan saya sudah cukup? Cukup, nggak apa-apa, berarti udah lolos. Belum, berarti kita harus berbuat sesuatu. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu, ini teman saya, tolong lanjutkan. Tolong lanjutkan. Kalau nggak cukup,
berarti pasangannya harus juga ikut bekerja. Jadi disuruh tinggal di rumah aja, Iya. ya ikut juga bekerja. Oh udah, cepet-cepet aja lanjutkan nanti supaya sebelum komentarnya aneh-aneh. Oke. Ya. Kita lihat ini adalah satu teman saya, ketika usianya 30, dia punya income 50 juta, bekerja sebagai supervisor, asetnya 500 juta, dia punya 2 bedroom Rusunami ini di Jakarta, dia punya mobilnya adalah Kijang bekas, usianya 30 tahun waktu itu. Ya. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga sampai akhirnya, ketika usia 40 tahun, income-nya jadi 20 juta, asetnya jadi 2 miliar. Kok bisa asetnya jadi 2 miliar? Dari mana? Karena pekerjaannya naik, dari supervisor naik menjadi manajer. Kemudian dia menulis 2 buku, dia punya rumah kos-kosan, dia punya persewaan mobil, istrinya menjahit dan jual voucher HP. Kalau mau pendapatannya lebih dari cukup Bapak Ibu, yang harus dilakukan apa? Ya sudah, tambah saja pekerjaan baru. Itu tentu akan membuat kita akan mendapatkan uang lebih banyak masuk ke kantong kita. Seperti Kobar ini, dia pendapatannya banyak banget tuh, dari ngelawak. Apa Pak? Ya toh, terus kemudian Indonesia. Banyakan Bapak. Pak, Bapak kan enak dikasih jadikan tukar pendapat gitu Pak ya. Iya. Kalau tukar pendapatan gimana Pak? Ya Bu ya, ada tukar pendapatan aja Bu. Ya. Ini selama berapa tahun Pak? 10 tahun kurang lebih. Laki-laki apa perempuan Pak? Laki-laki. Cara termudah Bu, sampean instan. Golekno wong iki njaluk dirabi wong iki. Ya. Langsung meningkat cepat sampean. Kalau saya lihat, itu ada di beberapa belakang itu anak-anak muda mestinya. Ya. Mestinya mulai sekarang udah mulai berpikir, jangan mau diremehkan, tetap harus berusaha. Ya kan? Karena kalau misalkan kita berpikir ketika masih muda, nggak perlu susah-susah nanti aja Ya. carinya, itu biasanya udah telat. Harusnya start itu mulai kapan? Mulai sekarang, mulai semudah Sejak mungkin. dini. Iya, menurut saya seperti itu. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu memang merasa kurang pendapatannya, caranya cuma satu, Bapak Ibu naikkan pendapatan Bapak Ibu. Kelihatannya semuanya udah sehat Pak yang di sini? Sehat. Katakan bagian ini saya sehat, 3. Kok enggak semua? Sekali lagi kita katakan bagian ini saya sehat, 1, 2, 3. Bagian ini saya sehat. Iya gitulah, meskipun belum pun berimanlah ya, akan sehat. Ya. Kita langsung masuk bagian yang kedua. Nah, bagian kedua ini yang paling menarik. Lanjutkan. Bagian kedua adalah apakah pengeluaran saya wajar? Lah, kenapa? Karena menurut Bapak Ibu sekarang, kalau income-nya 3 juta, pengeluaran wajar itu berapa, Mas? 2 juta. Ya. Listrik, banyu, arisan panci. Wah. Wes gitu-gitu 2 juta. Kalau Anak income-nya sekolah 5 juta? 5 juta nambah karena mungkin dia bayar cicilan motor, bayar yang lain-lainnya. Karena semakin banyak Berapa uangnya. itu kira-kira? 4 jutaan Pak. Oh, jadi sisanya tetap sama 1 juta ya? Iya. Kalau income-nya 15 juta? 15 juta lebih banyak paling pengeluarannya karena merasa punya duit banyak, ngeditnya mobil sekarang. Paling 10 juta lah. 10 juta. Kalau income-nya 50 juta? Bapak ini nanya terus mau ngasih tak? Bapak. Banyak orang berpikir persis seperti Kobar. Ya. Kenapa? Tadi ketika income-nya 3 juta, Ya. ternyata bisa nyimpen 1 juta. Iya. Tapi ketika income-nya 5 juta, ternyata nyimpennya juga 1 juta. Padahal harusnya tadi kita ngomong ini kan harusnya lewat begitu income-nya naik, pengeluarannya diusahakan tetap, supaya apa? Supaya ada itu kan investasi tadi yang kita ngomong tadi. Ingat pohonnya kan investasi. Oh, yang iya. tadi di awal yang ditambahi codot tadi itu. Iya. Jadi ketika kita nggak uang sisanya itu nggak ditaruh di investasi, sebetulnya kita nggak akan cepat tambah kayanya. Kenapa? Ya uang kita akan tetap seperti itu aja. Kalau 50 juta kira-kira berapa Bapak Ibu?
biasanya yang saya tahu, itu gini, income 3 juta, pengeluaran 4 juta. Income 5 juta, pengeluaran 6 juta. Income 15 juta, pengeluaran 20 juta. Income 50 juta, pengeluarannya 70 juta biasanya. Kenapa demikian? Karena begitu income-nya semakin banyak, nekatnya semakin banyak. Terus akibatnya apa? Ketika nekatnya semakin banyak, investasinya nggak dapat dia. Tapi kalau dilihat bentuknya orang-orang di sini kelihatannya kok bijaksana. Semuanya sudah bisa menekan pengeluaran itu. Loh, nggak ada amin ya? Iya amin, ini kayak kajian. Jadi ngomong Amin. amin gitu ya. Nah, sekarang kenapa kok ini jadi susah? Lanjutkan tolong. Teruskan aja dah, teruskan. Teruskan tolong. Ini gara-garanya. Lu Jangan perempuannya, jangan salah ngelihat, ini nanti Kobar salah ngelihat. Yang sepatunya ini yang harus dilihat. setuju Pak. Makanya saya kalau ke mall, wah jalan-jalan sama ini istri, anak saya lepas, istri saya gandeng. Bukan karena sayang Pak, kalau saya lepas bisa belanja kemana-mana Pak. Nah itu Wah, benar. ayo, nanti kon. Ayo nanti. Nah, saya mau tanya, yang dibawa perempuan ini tasnya merek apa Bu? Louis Vuitton. Waduh jangan dijawab nih. Mereknya apa Bu? Kalau nggak bisa jawab, terima kasih. Berarti pengeluaran untuk tas mungkin nggak terlalu besar. Karena kalau ini bisa jawab luar biasa. Kalau tahu ini Louis Vuitton, LV, bukan LV Sukaise, Louis Vuitton, tas segitu kira-kira harganya berapa? 50 juta. Ya kurang lebih 50 juta. Untung nggak bisa jawab, karena kalau bisa jawab terus kemudian ini karena banyak ibu-ibu pulang ke rumah minta dibelikan sama suaminya akan jadi pusing luar biasa gitu ya. Tasnya Iya 50 lebih mahal dari isinya. Isinya padahal nggak terlalu banyak. Gitu ya. Itu yang terjadi Ibu. Terus saya mau ngomong, ada satu lagi yang kita sangat suka itu, lanjutkan, Doraemon. Nyanyiannya Doraemon seperti apa? Aku ingin ingin itu banyak sekali. Iya toh? Semua dapat dikabulkan Dengan apa? Bukan kantong ajaib kan enggak ada. Dapat dikabulkan dengan utang. Uang, utang, betul. utang. Atau tadi kalau menurut Kobar dapat suami yang kaya. Iya. Nah, jadi kalau nggak susah dapat suami yang kaya, yang dilakukan apa? Utang kartu kreditnya jadi banyak luar biasa. Tapi kalau kita lihat di sini kelihatannya yang punya utang nggak banyak ini ya. Kalau dilihat wajah-wajahnya ini kelihatannya wajah-wajah bebas utang ini kelihatannya. Nggak banyak nyaurnya. Gimana Bapak Ibu? Pengeluaran gimana? Oke apa tidak? Sekarang jujur. Nggak ikhlas Pak. Oke karena mencep. Oke. Coba sekarang kita cek ya. Ya. Nah, saya mau lihat dari Ibu ini aja lah, yang tasnya warna hijau Bu. Kira-kira Bu ya, semua barang yang ada di Ibu itu kalau dinilai harganya berapa sekarang? Mulai dari tasnya gitu ya. Coba tolong sampean copoti Cek. Wah, aduh jangan, bahaya sekali ini ya. Berapa itu? Jangan malu-malu Nggak, Bu. Bu, ya, ini bercanda. Silakan aja. Ini kalau nggak salah tasnya nggak salah sekitar 200 juta ya kelihatannya ya. Kalau pakaiannya kira-kira berapa itu? Pakaiannya L kalau nggak M. Iya. Tanpa sadar loh. Iya. Kita ini Ya. itu di luar kemampuan kita. Kalau kita tanya aja, ini jasnya ini merek apa ini? Nyile Pak. Oh nyileh, ya udah kalau nyileh nggak usah dibahas itu ya. Salon, tapi biasanya ibu-ibu memang, apakah memang ibu-ibu ini yang paling boros? Ibu-ibu nggak mau disalahkan Pak ya. Karena kebutuhan, kan maca ya toh, berhias. Ini sekedar intermezzo. Tetangga saya Pak, bertengkar. Iya. Istrinya itu tiap hari ke salon. Wow, suaminya marah. Dek, tiap hari ke salon tuh buat apa? Biar aku kelihatan cantik, boros-borosin duit. Daripada Mas tiap hari mabuk, buat apa? Ya sama, biar kamu kelihatan cantik.
Iya, jadi caranya tetap sama gitu. Iya. Caranya berbeda tapi hasilnya sama. Sama, mendingan mabuk aja Pak. Nggak usah ke salon, istri tetap kelihatan cantik. Saya melakukan itu Pak. Kalau itu tuh ngawur gitu ya. Harusnya nggak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau kita lakukan adalah, coba ceklah. Kalau sekarang pengeluaran yang ada di tubuhnya ini terlalu berlebihan, pembantu saya sekarang. Ini ceritanya nih. Suatu saat dia mau beli handphone, yang katanya sih karena meskipun pembantu harus pakai Android gitu ya. Saya tanya kepada dia, Android kan ada kan yang merek-merek China yang murah itu kan. Dia ngomong apa? Dia ngomong kayak gini. Kepada istri saya dia ngomongnya, Bu, kalau Android beli yang merek China Bu, apa kata dunia? Itu pembantu-pembantu di depan-depan itu semua pakai merek yang depannya S. Ya itu, enggak boleh disebut gitu ya. Nanti dikira iklan gitu ya. Ya, merek S itu tadi. Dia ngomong, saya harus beli yang merek S. Terus tipenya apa? Saya mau beli yang seperti punyanya ibu. Jadi punyanya apa? Saya mau beli itu. Punya istri saya harganya 4 juta. Pak. Dia ngomong, ya saya mau beli yang harganya 4 juta. Loh, kamu digaji 1 juta sebulan. 4 juta itu berarti 4 bulan hanya supaya dapat beli handphone aja, smartphone. Itu pembantunya itu? Pembantu. Dia berkata gini, enggak apa-apa, dari gengsi. Loh, siapa tahu dari bapaknya uangnya itu. Ya? Saya enggak berani jawab kalau yang seperti itu ya. Ibu jempol toh. Artinya apa? Ternyata pembantu aja punya gengsi loh Bapak Ibu. Kalau semua yang di sini punya gengsi enggak? Nah. Gimana kalau kita pimpinan kemudian anak buah kita itu handphonenya lebih bagus dari punya kita? Mati gaya enggak kita? Harusnya berkata enggak mati gaya. Yang penting bukan itu, yang penting apa? Yang penting adalah kita punya investasi banyak karena itu yang menghasilkan. Itu yang penting. Kalau handphone itu menghasilkan apa enggak Bapak Ibu? Karena begitu kita beli handphone malah nyicilnya cicilan 0% tanpa bunga gitu kan. Terus kemudian setelah itu apa? Ya udah gitu aja. Kalau kita jual nilainya langsung turun. Oleh karena itu hari ini kalau mau lebih bagus Bapak Ibu, tolong itu loh yang keinginan-keinginan aneh-aneh, pengen dianggap hebat, pengen beli tas meskipun LW KW1, kemampuan beli tasnya 50.000, nyoba beli yang harga 200.000, sekarang di stop untuk apa? Supaya ada sisa uang, supaya bisa digunakan untuk investasi. Tapi sebentar Pak ya, tepuk tangan terlebih dahulu. Masa awak dhewe gak belanja belas Pak? Belanja. Ya maksudnya kan, di mana saat kita harus, memang harus belanja. Ya, memilah, membedakannya itu. Ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan tadi. Ya, jangan diplesetkan lagi. Enggak, gitu ya? Katakanlah handphone, kan ada memang butuh gitu kan, butuh untuk komunikasi, butuh untuk... Handphone itu boleh, tapi kan misalkan kita punya gaji cuma 1 juta sebulan, ya beli aja handphone yang harga 300.000, 500.000 kan nggak apa-apa. Kan nggak harus beli yang harga 4 juta. Jadi belanja itu boleh Bapak Ibu, yang nggak boleh itu apa? Kualitas barangnya melebihi kemampuan kita, itu yang kita nggak... Paham. Nah, sekarang berarti gimana? Berarti saya disuruh pelit ya? Enggak. Kita harus bedakan antara pelit dan hemat. Coba lanjutkan. Ada beda antara, sebelum ini dulu yang saya mau cerita. Banyak orang belanja itu, banget mereka punya utang. Tolong dikembalikan. Enggak, maksud saya terus. Enggak. Ya, ada satu blog yang kemarin yang lalu saya coba cari-cari, blog itu namanya Minta Tolong. Jadi mintatolong.blogspot.com. Isinya apa? Orang-orang yang punya masalah, itu dia nulis di situ. Siapa yang nolong? Enggak tahu. Pokoknya ini untuk curhatan aja. Nah, ada namanya Restu, dia berkata demikian. Saya laki-laki usia 30, karyawan golongan darah B+, tapi bukan karyawan Bank Jatim, bukan, golongan darah B+, sehat. Melalui forum ini menawarkan ginjal or hati saya
dengan kompensasi yang pantas untuk melunasi hutang-hutang saya dan menebus semua kesalahan saya terutama pada istri, kedua anak saya, serta keluarga besar saya. Saya ingin membahagiakan mereka. Bisa hubungi saya via telepon atau email, itu nomor handphonenya. Jadi orang ini sudah hopeless. Dia mau jualan sampai ginjal atau itu. Parah ya. Yang kedua, saya lanjutkan tolong. Yang kedua itu gini, butuh pinjaman 3,5 juta segera. Saya mohon bantuannya untuk minjam uang 3,5 juta segera untuk membayar hutang bank keliling. Karena kalau tidak segera dibayar bunganya mencekik leher. Karena waktu itu kepepet juga jadi terpaksa hutang bank keliling. Untuk membayar hutang juga akan saya cicil setiap bulan 500.000. Namanya Susi. Dia sudah stres sampai nulis seperti itu. Ini yang ketiga ini yang parah. Lanjutkan, satu lagi. Yang ketiga, ini ngawur menurut saya. Namanya Sri. Saya sedang membutuhkan pinjaman sebesar 14 juta. Apabila ada jasa rentenir, itu lebih baik. Karena saya tidak punya jaminan BPKB. Saya bersedia membayar bunga sesuai ketentuan. Mohon bantuannya. Saya perlu minggu ini karena kepentingan mendesak. Titik. Bapak Ibu tahu enggak, kalau dia kena rentenir, dia pinjam 14 juta, ngembalikannya berapa? 2 kali lipat. Iya, tergantung waktunya, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Ini namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Beda dengan pegadaian. Pegadaian ada di mana? Sana. Oh, pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau ini menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Dan kemudian saya cari, kita lanjutkan. Lah ini daftarnya. Ada yang namanya Arif Nugraha, itu punya hutang kartu kredit 25 juta. Ada yang namanya Pak Nuryanto 4 juta, ada yang namanya Bapak Iman 10 juta. Ya terus kalau dibaca capek, ini kalau daftarnya banyak banget. Tapi mereka ternyata orang yang punya hutang, kemudian nggak bisa bayar, kemudian bingung nyari tolong lewat blog ini. Saya mau ngomong gini kenapa? Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu sekarang juga pusing banget tuh. Terus kemudian bingung caranya seperti apa. Menurut saya nggak bisa Pak Bu lewat blog seperti ini. Harus mengubah cara hidup. Ngomong gini oh jadi tenang ya. Atau kepikiran ini jadi sedih juga gitu ya. Gitu jadi sedih gitu ya. Loh kok kayak aku. Pertama apa? Saya harus bedakan antara pelit dan hemat. Nanti jangan-jangan terus jadi pikiran, oh ternyata saya dipaksa jadi pelit. Yuk kita lihat, lanjutkan. Nah, ini pelit atau hemat Bapak Ibu? Udah tahu ya, siapa ini? Paman Gober gitu ya. Kita lanjutkan, yuk. Nah, apa beda hemat dan pelit? Kita mulai dari yang pertama, yuk lanjutkan. Hemat itu bijaksana Pak. Mencukupkan diri agar ada